Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum Pelan-pelan, memulai pembelajaran, pelan-pelan. Jarak. Ulang lagi dari apa kabar? bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai Selalu, pembelajaran, selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, itu yang dimaksud jarak itu loh. Ulang, 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 ulang. saya ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa selesai. Teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang perbedaan makhraj huruf lam, nun, dan ro. Hmm. Kak Fatim, Sebelum aku nggak menjawab, jadi Kak Fatim sendiri yang menskenariokan. Kira-kira audiensnya jawab apa, terus kasih waktu untuk audiens bicara, dan respon audiens dengan baik. Jadi bikin skenario sendiri, aku nggak respon. Silahkan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mempelajari tentang perbedaan makhraj huruf lam, nun, dan ro ini? Baik, terima kasih Kak Tia sudah menjawab pertanyaannya. Kak Tia mengatakan bahwa belum pernah mempelajarinya. Yang lain bagaimana? Terima kasih Kak Mamas. Kak Mamas mengatakan sudah pernah mempelajarinya. Jika sudah pernah, di mana letak makhrajnya, Kak? Benar sekali ya yang dikatakan oleh Kak Mamas ini. Letak makhraj ketiga huruf ini yaitu ada pada ujung lidah yang ditempelkan ke langit-langit. Namun, seperti apa makhraj ketiga huruf ini sehingga dikatakan berbeda? Kita langsung ke pembahasannya saja ya teman-teman. Perbedaan makhraj huruf lam, nun, dan ro. Secara umum, letak makhraj ketiga huruf ini adalah sama, yaitu ujung lidah ditempelkan ke langit-langit mulut bagian depan. Lalu, di mana letak perbedaannya? Kita pakai perumpamaan ya teman-teman. Saya umpamakan tangan ini adalah langit-langit mulut kita. Nah, letak makhraj ketiga huruf ini teman-teman di langit-langit mulut bagian depan, yaitu kira-kira di antara sini, sini. Nah, langit-langit mulut bagian depan ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu langit-langit mulut depan bagian dalam, kemudian bagian tengah, berikutnya bagian luar. Letak makhraj ketiga huruf ini yaitu dimulai dari huruf lam. Huruf lam, letak makhrajnya yaitu ujung lidah menyentuh atau ditempelkan ke langit-langit mulut depan bagian dalam. Selanjutnya, yaitu makhraj huruf nun. Ujung lidah ditempelkan ke langit-langit depan bagian tengah
setelah lam tadi. Kemudian lagi huruf ro. Huruf ro, makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke langit-langit mulut depan bagian luar. Jadi urutannya teman-teman, huruf lam, kemudian huruf nun, disusul dengan huruf ro. Jadi huruf ro ke bagian luar. Sampai di sini teman-teman, apakah dapat dipahami? Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, jika sudah paham semua, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke, sebentar. Jangan langsung tutup. Misalnya, kalau tidak ada pertanyaan atau jika tidak ada pertanyaan, saya mau, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya yang mau bertanya ya. Saya mau bertanya ya teman-teman. Misalnya untuk memastikan teman-teman benar-benar sudah paham atau masih bingung. Gitu. Jadi jangan langsung kita tutup pembelajaran hari ini. Hmm, Ya, Kak Fatim. iya, Seperti biasa, aku mau mengapresiasi dulu bahwa penyampaian Kak Fatim, Alhamdulillah bagus. Aku senang banget pemilihan diksinya, terus sudah memperagakan tangan, itu bagus sekali. Nah, Kak Fatim tadi kan bilang, ini langit-langit. Nah, kalau bisa langit-langitnya jangan bengkok. Langit-langit mulut kan begini. Yang bengkok itu misalnya giginya. Kalau tadi tuh begini langit-langitnya nih, kayak gini nih. Sadar nggak? saya lihat di gambar, Ustaz ya. Saya lihat di gambar tuh begitu. Oh iya kah? Mana gambarnya coba? Ada nggak? Gambar di internet ya, Ustaz ya. Oh di Nggak saya internet. lihat Ya, sih. oke lah. Misalnya kalau kalau memang mau dipakai yang bentuk begini, nggak apa-apa. Tapi coba dilogikakan. Entah dengan verbal boleh atau dengan verbal tuh yang aku maksud bisa dengan bilang kayak gini. Teman-teman, kalau saya cari di internet, bentuk langit-langit mulut kita tuh kayak gini, bengkok. Misalnya kayak gitu dikasih tahu. Tapi kalau logika kita, namanya langit ya, biar dimudahkan gitu loh. Penglihatannya, lurusin aja lurus. Nah, ini bagian lidah depan. Ini bagian lidah tengah. Ini bagian lidah belakang. Anggaplah seperti itu ya teman-teman. Atau kita umpamakan ini adalah langit-langit. Kalau umpama kan bisa belok, bisa lurus. Kalau umpama ya kan. Atau bisa pakai benda lain. Kagak bisa ini mah. Nah, bisa pakai benda lain kayak gini. Jadi, eh, tadi tuh ada diksi umpamakan nggak? Ada. Ada ya? Oke, sip. Nah, aku suka banget pas waktu Kak Fatim bilang langit-langit depan bagian dalam, langit-langit depan bagian luar. Itu bagus banget. Alhamdulillah. Cuma Kak Fatim, catatan dari aku, ada cumanya nih. Tolong lebih ekspresif. Belum hangat. Jadi tuh rasanya kalau misalnya Kak Fatim ngajar dengan cara kayak gini, ke orang-orang yang selama ini Kak Fatim udah cukup deket atau sering banget ketemu, mungkin akan rasanya gini, kok kamu aneh banget sih? Kayak, kok kamu formal banget sih? Gitu. Kalau misalnya eh, cara ini dipakai untuk orang-orang yang selama ini mungkin Kak Fatim lebih lebih informal gitu kok gaya komunikasinya. Tapi itu akan gugur, perasaan anggapan Kak Fatim ke aku itu akan gugur. Kalau Kak Fatim lebih ekspresif, kayak bahasanya gini,
Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Nah, itu tuh nggak terlalu enak didengarnya. Terima kasih atas jawabannya. Gitu aja. Atau terima kasih sudah menjawab. Tapi kalau terima kasih sudah menjawab pertanyaannya, itu tuh kayak terlalu kaku, ya. Terus ingat, kita butuh speaking tapi tidak sepanjang waktu. Salah satu cara untuk merilekskan dan biar lebih akrab, kita juga harus selingan dengan talking. Bisa dengan cara kayak gini, udah dijawab tuh sama audiens. Terus kita respon kan kayak tadi ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya tuh jangan speaking lagi. Terima kasih atas jawabannya itu kan sudah lumayan speaking ya. Terus kalau tadi Kak Tia bilang itu talking tuh. Tapi talking kayak gitu tuh lebih enak untuk audiens. Kalau tadi Kak Fatim bilang akan beda rasanya dengan jawaban dari Kak Fatim tadi benar sekali. Kak Fatim mengatakan bahwa, iya kan? Iya. Memang itu speaking, tapi speakingnya nggak hangat, nggak mengikat perasaan audiens dengan pembicaranya. Tapi kalau yang tadi Kak Fatim bilang, talking, tapi talking yang disengaja. Itu namanya teknik speaking. Salah satu bagian dari teknik speaking adalah menggunakan talking sesekali. Ya, aku ulangi lagi kalimatnya. Salah satu teknik penguasaan speaking adalah tahu kapan harus menggunakan talking. Bisa difahami ya? Nah, gitu. Karena aku lihat progresnya kayak yang terakhir Kak Fatim one on one sama aku. Aku juga memuji hal yang sama kan? Kalau Kak Fatim tuh lebih lancar untuk bagian speakingnya dibanding dengan bacaan Qurannya kan? Iya. Nah, terus Kak Fatim kemarin pas waktu sesi gabungan eh, salah lagi bacanya di bagian mad. Kenapa? Hmm. Sedangkan pas waktu sesi one on one lancar banyak lagi, lancar banget. Kenapa? Aku mau tahu alasannya. Kalau kelas gabungan kayak grogi gitu. Nah, oke, nggak apa-apa grogi. Tapi kira-kira apa yang bisa Kak Fatim lakukan supaya mengurangi kesalahan itu? Lebih banyak lagi latihan gitu. Oke, jadi tuh aku pengen Kak Fatim tuh juga seoke one on one pas waktu di gabungan. Karena nih, Kak Fatim, aku mau bilang, satu yang kita harus pahami, setelah kita sudah punya prestasi, salah satu tanggung jawab kita adalah merawat prestasi itu. Ya, istilah lain, kalau istilah kerennya tuh prestise. Kalau prestasi itu pencapaian. Kalau prestise itu tuh kayak penjagaan untuk prestasi itu biar awet. Ya, kalau one on one sama aku lihat beberapa pekan terakhir ini, 2 pekan terutama ya, karena Kak Fatim kan alhamdulillah rutin ya one on one sama aku. Dan aku ngerasa Kak Fatim itu bisa mempertahankan prestasi itu, bahkan meningkatkan prestasi itu di setiap one on one. Mak, dipanggil tuh, Mak, jawab dulu.
Aman? Hmm. Ya, aman. Nah, cuma pas waktu gabungan belum cukup banyak prestasinya kayak one on one. Nah, di situ Kak Fatim harus punya prestasi sebagai bentuk prestise. Jadi kelanjutan dari sesi sama aku itu coba ditunjukkan juga di waktu kelas gabungan. Salah satu tanggung jawab prestisenya itu adalah Kak Fatim udah sebagai coach loh. Bisa jadi tampil di hadapan coachinya Kak Fatim sendiri atau coachinya coach sendiri, coachinya coach lain. Dan itu tuh kayak memunculkan senioritas loh di kelas gabungan tuh. Kayak tanggung jawab moralnya lebih besar. Aku udah jadi coach loh. Jangan sampai kecalahan. Aku salah mulu ngomongnya. Jangan sampai kesalahan itu membuat nilai Kak Fatim jadi lebih rendah di hadapan mata yang lain gitu. Walaupun aku selalu selalu mau sampaikan ke teman-teman Mastia Institute bahwa coach juga manusia, punya kekurangan dan terus bertumbuh. Bukan bukan karena dia jadi coach gak boleh salah. Enggak, manusia tempatnya salah. Coach juga boleh salah. Cuma kan walaupun boleh kalau bisa jangan ambil jalur itu. Gitu. Ya? Bisa difahami ya? Bisa. Bisa, oke. Nanti Kak Fatim perbaiki lagi untuk bacaan. Nah, sekarang ada materi yang belum disampaikan nggak? Nggak ada, Ustazah. Nggak ada. Tapi semuanya memang yang sudah didapat dari coach, semuanya udah disampaikan ke aku di sesi one on one. Atau ada yang ke skip? Ada sih yang belum, Ustazah. Apa? Takalus belum. Coba deh, taholus sekarang. Tapi sebenarnya saya juga belum terlalu paham sih, Ustazah. Ya udah, coba sampaikan dulu. Nanti kalau bagian mana yang keliru, aku perbaiki, aku luruskan. Silahkan dulu coba. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, teman-teman, yaitu Alhamdulillah kalau teman-teman tidak ada pertanyaan mengenai apa tadi? Materi apa tadi sebelumnya? Perbedaan makhraj, huruf lam, Oke. nun, dan ro. Ya, pengantarnya adalah Alhamdulillah untuk materi perbedaan makhraj lam, nun, dan ro, teman-teman sudah bisa pahami dengan baik. Ya, Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya atau materi berikutnya, ya. yaitu eh, apa tuh namanya? Takholus. Aku mumpung ingat. Tadi lam dan ro itu kan, lam nun ro itu kan dari belakang ke depan kan? Iya, Nah, aku tuh kemarin, bukan kemarin banget, tapi beberapa waktu lalu juga menemukan teori baru. Bukan teori baru sih. Jadi ada juga yang menyampaikan ke aku bahwa dia dapat teori di buku tahsin lain tentang posisi lam nun ro itu dari depan ke belakang. Kak Fatim dengan suara aku dengan jelas gak? yang benar yang mana sih, Ustaz? Ya, Benar. nge-freeze soalnya di tempat. Nah, bukan tentang Yang yang benar yang mana, Ustaz? bukan tentang yang benar yang mana, tapi tugas kita adalah menyampaikan perbedaan teori itu. Jadi nanti disampaikan ke coachinya, ke murid-muridnya Kak Fatim di luar sana, maupun teman-teman coachi di Mastia Institute yang Kak Fatim pegang. Kasih tahu bahwa ada yang mengatakan seperti ini juga teman-teman. Intinya adalah, ini bahasanya kita nih sebagai penyampai. Intinya adalah pengucapan huruf nun, lam, dan ro, atau lam, nun, dan ro ini tidak ribet. Walaupun ada perbedaan Suara pendapat. Ustazah nggak jelas. Gak jelas ya?
Kalau sekarang apakah lebih baik atau masih tidak jelas kayak sebelumnya? Lebih baik. Lebih baik. Aku izin tutup kamera berarti ya, supaya maksimalin dulu apa yang aku sampaikan ya. Ya, Ustazah. Nah, jadi nanti kalau perkara beda pendapat ini, kita nggak boleh bilang yang benar yang ini atau yang satu lagi salah gitu. Enggak. Kita sampaikan ada dua pendapat. Sejauh yang saya pelajari ada dua pendapat teman-teman gitu. Atau nggak harus bilang sejauh yang saya pelajari. Eh, Boleh juga kita gunakan sependek yang saya pelajari gitu ya. Atau selama ini saya menemukan dua pendapat misalnya. Ada yang mengatakan dari belakang ke depan, ada juga dari depan ke belakang, secara urutan lam nun ro-nya. Eh, Misalnya kita bilang, lalu mana yang benar? Nah, teman-teman, itu kan mewakili pikiran audiens kan? Lalu mana yang benar? Gitu. Itu bukan kita yang nanya, tapi kita mewakili otak mereka. Langsung bilang gini, lalu mana yang benar? Dua-duanya, lalu mana yang benar? Teman-teman, ini bukan tentang benar dan salah ya. Jadi nggak selalu semua pertanyaan tuh kita harus jawab gitu ya. Kayak, kamu udah makan? Nggak harus jawab udah atau belum. Tapi bisa juga kita jawab masih kenyang. Gitu ya. Sama kayak yang Ya. tadi. Lalu mana yang benar, teman? Lalu mana yang benar, Ustazah? Kan ada tuh ya, kayak guru, Pak Guru, aku mau ini, jadi gimana? Kayak gitu, kayak kita mewakili mereka lah. Nah, terus lalu bagaimana coach yang benar yang mana? Misalnya kayak gitu. Ini bukan tentang benar atau salah ya, teman-teman. Tapi ini tentang perbedaan secara teori. Intinya adalah pengucapan huruf lam, nun, dan ro itu sesimpel pengucapan L, N, dan R dalam bahasa Indonesia. Misalnya. Lanjutin kamu jawab. Ya, gimana? Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Oke. Kak Atau Fat, atau begini, Ustazah. gimana? Namun yang kita pakai gitu, misalnya bisa nggak gitu, Ustazah? Boleh Namun yang aja. kita gunakan adalah yang dari dalam ke depan, misalkan seperti itu. Eh, Kalau misalnya kita gunakan, kalau menurut aku, kalau mau pakai kalimat kayak gitu, boleh aja sih. Cuma tambahin gini. Misalnya kita lempar ke forum. Kita coba, saya mau tanya ke teman-teman. Kita sepakati mau pakai yang depan ke belakang atau depan ke belakang atau belakang ke depan. Misalnya kayak gitu. Jadi jangan diputuskan sendiri. Jangan diputuskan sendiri. Diskusikan, disepakati. Atau kalau Kak Fatim mau pilih satu, sampaikan kalau saya, jadi pribadi sekali ke Kak Fatimnya yang ngambil pendapat ini. Teman-teman boleh ya, kasih pilihan ke teman-teman. Nggak seru banget Ya. ngomong kagak lihat muka. Nah, sekarang jelas nggak atau masih putus-putus? Jelas, Ustazah. Jelas. Nah, atau nggak bilang eh kalau saya pribadi, teman-teman, saya menggunakan pendapat yang pertama. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan pendapat yang kedua juga tidak apa-apa. Yang penting bunyinya simpel seperti L, N, dan R. Bukan L,
Kan ada tuh ya beberapa yang tempat lidahnya nongol misalnya. Lam yalid kayak dia ke depan sini nih. Kan ada yang kayak gitu. Atau enggak dia lam yalid walam. Dia di tempat lain lah makhrajnya. Yang harusnya di langit malah dia di gigi atau enggak nongol banget lidahnya. Ada juga yang nun kayak wana dia salah tempat. Selama dia benar masih ujung lidah dengan langit-langit depan, ya nggak apa-apa tuker-tuker tempat misalnya dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Yang penting nggak lebay kayak ada kan yang karena dibilang hurufnya ada di langit-langit depan bagian dalam, bunyinya kayak gini. Walau, walau, kedalaman, terlalu dalam. Kayak nge-freeze ya. Oh, oke. Coba. Eh, Kak Fatin tolong nyalain audionya biar responnya aku bisa dengar. Ya, Misalnya nih, aku aku contohin Kak Fatim dengerin bunyinya. ya. Walau harostum satu, walau harostum. Ada yang aneh nggak? Ada Ustazah. Yang mana? Yang kedua. Iya, betul. Itu karena posisinya aku terlalu dalam, naruh ujung lidahnya. Lau, lau, sampai udah kayak mau ke ujung langit yang di dalam. Hmm. Nah, terus ada juga yang warna, na, na. Nah, itu kan juga terlalu dalam. Warna, lanaro kan. Mentang-mentang dibilang rada dalam, takutnya dia terlalu dalam. Iya. Kan posisinya di langit-langit depan, jadi pakainya yang di depan, jangan terlalu dalam gitu. Gitu, maksudnya kita bilang ke audiens. Nah, selama ini untuk netralin dua pendapat yang berbeda itu ya. Selama masih di ujung lidah dan langit-langit depan, misalnya dia kegeser ke belakang dikit atau ke tengah atau ke depan, itu masih benar, teman-teman. Jadi mau depan ke belakang, belakang ke depan masih benar. Yang penting gak nempel di gigi ya. Yang penting gak nempel di gigi ya. Nah, itu poinnya di situ. Jangan sampai dia nempel di gigi, apalagi kelewatan dari gigi. Kalau kelewatan dari gigi, udah nongol keluar, udah pasti salah itu teman-teman. Gigi aja kagak boleh kesentuh, apalagi lewatin gigi. Gitu poinnya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak, Kak Fatim? Ada Ustazah, tapi bukan tentang huruf ini, nggak apa-apa Ustazah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Yang tentang huruf H itu Ustazah. Kadang kan saya pernah dengar itu kayak bunyi gitu Ustazah. Bunyi wala itu di Toga. Ya, misalnya nih Toha Ustazah. Iya. Kayak saya dengar itu kayak toga gitu. Itu maksudnya gimana ya Ustazah? Ah, maksudnya tuh kayak terlalu lebay gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kori atau kebanyakan sih kayaknya kori gitu. Ustazah. Heeh. Toga gitu. Kayak gitu. Bacanya. Oh, Itu aku paham, apa? aku paham. Jadi tuh Iya, ya. bunyinya kayak 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 go gitu. iya mau ke go, ya kayak kayak mau ke G. Ya, Iya, itu iya, kori Ustaz. kori mujawad. Mujawad itu yang kayak aku. Kan kori itu Iya, berlaku untuk murotal juga, bukan cuma mujawad ya. iya. Tapi yang sering kayak go ini lebih banyak dan lebih jelas untuk pelaku mujawad. Apalagi di lagu-laguin kayak la ga kayak gitu-gitu tuh. Iya, itu, Ustaz. Itu salah kalau buat aku itu salah. Kenapa aku bilang salah? Karena dia sudah pindah makhraj.
Jauh loh kalau dari H ke G, walaupun dia sama-sama tenggorokan kan. Iya. Kan itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Bayangin aja, si H itu di tenggorokan bawah. Sedangkan si G, mau sehalus apapun G, itu dia tenggorokan atas. Meskipun sama-sama tenggorokan, tetap aja itu kan jauh dari atas ke bawah. Kalau menurut aku ya, itu gaya-gayaan Kori sih. Ya, gaya-gayaan tapi kayak lebay sih. Aku walaupun walaupun eh, apa ya, istilahnya udah juara gitu ya, bukan untuk meninggikan diri ya, Kak Fatim. Tapi walaupun aku udah juara, aku nggak pernah loh dengan sengaja memainkan pengucapan H menjadi Gho. Kadang-kadang itu ada ketika menyanyikan syair, syair-syair tapi yang berbahasa Arab. Misalnya nih, kalau Kak Fatim pernah nggak? Atau Kak Fatim adalah pelaku juga, mujawad? Pernah nyair-nyair aja sih saya, tapi nggak pernah jadi gaya gitu. Oh iya, tapi pernah belajar tilawah yang mujawad? Pernah, Pernah lomba? baru gitu. Pernah. Tahun berapa terakhir lomba? Ini masih ikut lomba sudah. Oh iya, MTQ. Iya, Cabang apa? kiroat menjawab. Widih, kok nggak bilang-bilang sih sama aku? Sudah Ustazah. Oh, udah bilang ya, aku lupa kali ya. Ya. Karena asal saya ikut Mustia Institute ini privat dulu dengan Ustazah. Oh iya, lupa lagi aku. Iya, iya benar, aku baru ingat, aku baru ingat. Iya, 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 iya. Oh iya, Kak Fatim jadinya em, pasti tahu Alkirom dong. Nggak tahu Ustazah. Oh iya, itu loh yang Al-Kiram. Yang biasa kalau haflah-haflah, Kori itu sering kumpul buat nyanyi Al-Kiroman itu. Biasa dibilangnya Al-Kiroman kayak Alasyan Quran Kalamullah. Pernah denger nggak? Nggak pernah di sini Ustazah. Oh, oke, oke. Kak Fatim di mana sih wilayahnya? Lupa aku. Kalimantan Timur. Oh, iya, Kalimantan Timurnya di mana? Ya, tapi yang di kampung ya Ustazah. Apa Jauh namanya? dari IKN jauh. Penajam Pasir Utara. Oh, itu masuknya kota apa? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Ya. Si itu juga balik si itu juga Balikpapan bukan sih? Si apa? Sukma, bukan? Rumah. Berarti yang mana Ustazah? Nggak tahu ya. Oke, oke. Saya nggak tahu. Iya, 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 iya sih, emang sih karena bukan coachnya Kak Fatim ya. Nah, em, Kak Fatim, jadi ada tuh ya, kalau namanya Al-Kirom itu syair, pokoknya kalau kori-kori yang udah biasa haflah pasti tahu itu. Dia bilang, dia nyanyinya gini, nyanyiannya gini. Al-Kirom kan sebenarnya itu Al-Kirom, terus dinadain. Ya. Al-Kiram. Dia kayak gitu. Padahal itu nggak ada hak loh. Itu nggak ada hak. Tapi dia gaya-gayaan. Oke lah, itu kan cuma syair. Itu bukan ayat Quran. Gak Berarti apa-apa. boleh gitu Ustazah. Ya, bukan boleh sih, tapi ya kalau itu cuma kosakata hari-hari yang biasa kayak kayak kita nyanyi lagu Indonesia yang kayak merana kayak gitu. Kayak Iya, kosakatanya iya, kan iya. kosakatanya merana, tapi kita kayak apa sih namanya? Apa sih namanya Deh, kalau embel-embelin dinyanyi tuh? gitu. Iya kayak
kita main-main aja gitu. Aku lupa lah kosakatanya kayak kita memainkan harmonisasi apa-apa dah pokoknya gitu-gitulah Kak. Jadi kayak Hmm. aku 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 jadi aku kayak gitu-gitu. Nambah-nambah huruf lah gitu. eh itu nggak apa-apa lah ya maklum lah kayak kita bisa lah maklum gitu. Tapi kalau ayat Quran kan nggak boleh karena kan berhubungan dengan makhraj, berhubungan dengan tajwid lah. Ya nggak mungkin lah kita wa innallaha wa malaikatahu itu kan udah ganti huruf gitu. Itu juga yang bikin aku nggak setuju juga sih sama beberapa teman Kori yang ya menurut aku gegayaannya kelebihan sih. Jangan sampai kayak gitulah gitu. Itu kan kita kalau baca Quran kan ada aturannya namanya tajwid. Ya, kalau bisa janganlah jangan sampai gara-gara lagu kita gila kayak lupa lupa aturan gitu. Termasuklah huruf H yang kayak gaya-gayaan jadi kayak H nggak laki nggak perempuan biasanya yang aku perhatikan ya Kak Fatim dia tuh pada ikut-ikutin si syekh-syekh gitu loh soalnya bacaan syekh-syekh itu ada yang haknya begitu rata-rata laki-laki ya kayak wahammat padahal wahammat kalimat rabbik misalnya wagam kayak gitu-gitu gaya-gayaan sih menurut aku mah gaya-gayaan karena karena Iya. ya kalau yang aku lihat si Kori yang misalnya nih aku ngebina nih peserta MTQ eh pas aku tegur di gaya-gayaan dia nyebut H itu aku suruh dia benerin pakai H biasa bisa dia bisa bunyi haknya hak wahammat cuma gak terbiasa dia karena udah lebih biasa ngikutin gegayaan si Kori yang lain itu atau enggak gurunya nggak negor selama ini jadi ya kayak nempel aja gitu kebiasaan ngucap huruf yang kayak gitu alay sih menurut aku cuma ya gimana kadang kadang ya orang juga nggak mau berubah padahal udah diarahin ya kan Iya. gitu sih Kak jadi saran aku ke Kak Fatim jangan ikut-ikutan aja kalau udah menyangkut tajwid dimain-mainin gitu. Aku nggak perlu cerita siapa namanya lah ya. Tapi kan ada juga tuh Kori Inter yang viral dan cara dia membaca tuh jadi bikin orang ketawa. Itu juga temen aku, senior aku. Cuman ya walaupun aku lumayan dekat dan baik lah komunikasinya sama dia gitu ya. Cuma aku nggak setuju juga cara dia kayak gitu. Karena kan kesannya kayak main-main. Kalau main-main tetap aja buat Quran aku nggak setuju. Apapun keadaannya dan siapapun pembacanya. Tetap karena kita patuh pada aturan tajwid. Gitu sih, Kak. Ini udah mau Oke. meninggal Zoom-nya. Kita subhanakallah ya. Iya, saya. Makasih Kak Fatim. Nanti kalau ada apa-apa boleh di Iya, Japri atau saya. di grup aja ya. Iya, saya. Terima Oke. kasih banyak, saya. Sama-sama Kak. Subhanakallah.